Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pengurus Dewan Kenajilan Masjid Baitus Salam yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Bapak Ibu, para orang tua kami, para sesepuh kami yang kami ta'zimi, iringan doa kami semua mudah-mudahan awet sehat, panjang umur dan hidup penuh keberkahan. Seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitus Salam yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada subuh yang berbahagia ini, di detik-detik terakhir kita akan meninggalkan 2023 dan besok insya Allah kita sudah beranjak tahun baru, semakin menegaskan bahwa umur kita semakin bertambah, tetapi hakikatnya jatah hidup kita semakin berkurang. Mudah-mudahan kajian subuh Ahad hari ini menjadi bagian kecil dari pertambahan ilmu yang kita miliki, sehingga hari-hari kemudian adalah hari-hari yang lebih baik, hari-hari yang penuh ridho Allah, hari-hari di mana setiap ekspektasi kita, cita-cita kita, harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini secara maudhu'i kita angkat satu tema refleksi akhir tahun 2023 dengan jalan menuju penyempurnaan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu sunnatullah kehidupan kita pada hakikatnya adalah bicara antara pergi dan kembali. Dan ini tergambarkan di dalam kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah, dan pada saatnya kita sesungguhnya akan kembali pulang kepada Allah. Jadi hidup kita adalah pergi dan pulang. Kapan pergi, kapan pulang? Kita pergi ketika Allah memberikan nafas, meniupkan ruh ke dalam diri kita ketika kita 120 hari dalam kandungan ibu kita masing-masing. Pada saat itu kita juga mengalami tahapan-tahapan hidup, di mana juga diterangkan di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 11. Allah berfirman, la tarkabunna tabaqah an tabaqah. Sesungguhnya kamu akan menjalani hidup ini setingkat demi setingkat. Jadi hidup itu adalah tahapan, hidup itu adalah proses, hidup itu mengalami juga gradasi.
hidup kita kalaupun berubah pasti kita punya ekspektasi. Kalau ibarat grafik itu pengennya naik terus Pak ya, setahap demi setahap, sebagaimana anak tangga kehidupan. Semakin tinggi level kita, makom kita, maka akan semakin terasa berat. Apalagi orang yang punya sakit asam urat atau pengapuran, itu kalau naik tangga makin tinggi makin terasa, makin berat. Maka dalam posisi makin berat itu kita berharap untuk bisa tetap bertahan, harus tetap kuat demi satu tujuan yang mulia di negeri abadi, dan itu mudah-mudahan adalah surganya Allah. Jadi karena hidup kita itu akan terus bertingkat dan terus bertingkat mengangkat derajat kita. Di dalam tafsir pun menafsirkan Insyiqaq ayat 19 ini dengan diawali dengan nafak tadi. Roh ditiupkan, diinstal kita, sehingga kemudian kita menjadi khalqon akhar, makhluk yang unik. Tandanya secara medis 120 hari atau 4 bulan itu perut sang ibu itu sudah mulai terasa, janin itu mulai bergerak. Ketika ditiupkan ruh itu sudah mengalami 3 level: nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah itu spermatozoa, ya, kemudian dalam usia 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu menempel, artinya inilah yang kemudian menjadi bibit dan bobot yang terpilih, ya, atau yang dipilih oleh Allah untuk hadir ke muka bumi, lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu dalam proses perkembangannya sampai 9-10 hari, lalu lahirlah kita ke muka bumi. Itu adalah proses pergi. Ketika lahir ke muka bumi, dalam psikologi perkembangan itu dijelaskan kita akan berhadapan dengan fase demi fase. Dari bayi menjadi kanak-kanak, dari kanak-kanak menjadi anak, dari anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi lansia, sampai proses itu berakhir pada kepulangan, dipanggil oleh Allah. Walaupun panggilan ini adalah prerogatif mutlak, bisa saja dipanggil Allah pada masa bayi, pada masa anak, remaja, dewasa. Tapi Insyiqaq 19 memberikan gambaran ketika lansia umumnya gak jauh-jauh dipanggil pulang kepada Allah. Jadi ini proses pergi dan pulang. Nah, dalam proses kita pergi itu kita punya sunnatullah Bapak Ibu yang perlu kita sikapi, dan subhanallah saya katakan, orang yang bisa mengenal dirinya dengan baik, maka dia bisa mawas diri dan menempatkan, menyikapi hidup ini dengan lebih baik daripada orang-orang yang tidak paham sekali bagaimana jati diri kita. Ya. Ada proses di sana, dan proses itu Rasulullah memberikan acuan. Inna a'mara ummati baina sittina ila sab'ina. Sesungguhnya rata-rata umur umatku, kata baginda Rasul, itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi proses pergi itu kita dikasih acuan rentang waktu itu. Jadi walaupun alhamdulillah jamaah di sini Bapak Ibu ada yang sudah melampaui lebih daripada 70, ya.
Tidak hanya lebih daripada 60 tapi lebih daripada 70. Subhanallah. Jadi ini acuan. Dari 60 sampai 70 tahun itu dari tahapan perkembangan bayi, anak, remaja, dewasa sampai kemudian lansia, banyak yang terjadi. Dan di sana kita digambarkan seperti hidup itu seperti roda yang terus berputar. Kadang di atas, terkadang di bawah. Kalau di atas itu enak. Kalau di bawah, ya Allah, enggak enaknya luar biasa. Karena pas lagi di bawah itu beban berat itu hebat. Makanya kalau kita lihat ban, apalagi kalau ban kempes ya Pak ya, itu kalau posisi di bawah kelihatan itu di bawah itu kasihan kayaknya berat, karena ban yang paling bawah itu kelihatan lebih turun karena kempes tadi. Tapi yang di atas itu kita melihatnya enak gitu. Dan itulah lukisan hidup kita. Kalau melihat orang di atas itu enak, kalau melihat orang di bawah nggak enak. Orang lihat di atas itu enak Pak, ya Allah, kerjanya bagus, gajinya di atas UMR, ya, keluarganya baik-baik saja, kendaraannya makin hari tiap tahun ganti baru, gitu ya, asetnya makin bertambah, gitu. Enak dilihat. Tapi kalau sudah melihat bawah, kasihan. Kadang makan, kadang tidak. Apalagi kalau sudah subuh begini. Saya dari rumah, kalau sudah subuh itu kan berbagai hal banyak dilihat gitu. Kitanya mulai berangkat mendekatkan diri kepada Allah, mau melaksanakan subuh. Orang sibuk baru pulang setelah bergadang. Kita baru bangun tidur, mereka pulang memulai tidur. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ditukar-tukar waktunya. Belum lagi yang sempoyongan gak sadarkan diri pulang ke rumah. Itu persis yang saya lihat tadi. Jadi gak sadarkan diri karena sudah di masjid sudah speaker sudah bunyi gitu, bubar gitu, sempoyongan gak sadarkan diri dibantu temennya pulang. Jadi atas bawah. Yang enak itu kalau ngelihat itu kadang ke atas ke bawah, itu lebih sehat ya, dalam kondisi seperti itu. Itu keadaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau melihat ke atas terus, kan nggak enak Pak. Orang di atas kita lihat terus. Efeknya apa? Lama-lama lehernya sakit. Ke atas terus melihat kan nggak enak. Orang yang di atas ngelihat ke bawah terus, itu juga berbahaya. Ya. Bisa. Iya betul. Kejelungup. Jadi yang enak itu atas bawah dilihat secara seimbang. Waktu pas melihat di atas semangat, oh ya, saya harus genggam dunia ini, saya harus cari duit yang banyak, saya harus cari rezeki yang luar biasa gitu. Saya harus pastikan dunia saya itu baik-baik saja. Gitu. Ya. Jadi termotivasi kita. Tapi juga kadang-kadang lihat di bawah, lihat orang tidur di tepi jalan di depan rumah sakit itu kan, pada tidur gerobaknya dipinggirkan gitu. Masa ecek-ecek kan, namanya juga tidur di tepi jalan. Itu rasa syukur kita itu luar biasa Pak. Ya Allah, saya bangun tidur dari tempat tidur yang empuk, pakai AC lagi gitu. Sementara orang terus gitu pakai sobekan kardus itu ngipas terus gitu.
Jadi yang sehat itu lihat atas dan bawah itu secara bergantian, supaya kita arif dan bijaksana. Kita jalani hidup seperti itu, tahap demi tahap. Yang di atas tidak boleh sombong, yang di bawah nggak boleh berkecil hati. Siklus hidup seperti roda berputar terus. Makanya kalau pas kita lagi di atas, harus ingat itu, siklusnya nanti bisa berputar, berbahaya. Ya. Kan ada ya, kalau dulu zamannya saya masih kecil, kalau melihat orang yang lagi gede-gede itu sombong itu kesel banget kan. Ternyata hidup berputar. Kita berhadapan dengan siklus kita pemuda gagah gitu kan, dianya sudah mulai tua yang kira-kira kalau dijorokin jatuhlah gitu. Jadi hidup itu seperti itu, kaya dan miskin, susah dan senang, pintar dan bodoh gitu, harus disikapi dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, di dalam diri kita itu ada unsur zahir dan batin, jasmani dan rohani. Jasmani kita tercipta dari atin sulalatin mintin atinul lazim. Quran menggambarkan bahwa badan kita ini itu tercipta dari tanah. Ya. Walaupun ada orang yang pinter ya, pinter apa gitu, pinter mengait-ngaitkan gitu. Bapak terbuat dari tanah apa? Tanah liat kali. Apa buktinya? Soalnya saya dari kecil kalau dibilangin orang tua, dibilangin guru, nurut. Jadi mudah dibentuk seperti tanah liat. Mau dijadikan batu bata, mau dijadikan patung-patungan, mau dibikin mobil-mobilan gitu, jadi bisa dibentuk. Alhamdulillah. Yang lain Pak mungkin tercipta dari tanah sengketa. Loh kok bisa gitu? Kerjaannya ribut terus, ngajak berantem aja gitu. Mendingan gitu. Yang sana itu mungkin tercipta dari tanah comberan kali, kok bisa? Baunya luar biasa, hatinya busuk, bawaannya sama orang itu jelek saja gitu kan. Jadi nggak ada benernya gitu. Nah ini boleh-boleh saja gitu. Tapi tanah itu sifatnya materi. Maka ketika badan kita ini hidup, ya, itu kita membutuhkan hal-hal yang sifatnya materi, kebendaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gak butuh uang, gak butuh istri, gak butuh suami, gak butuh sandang pangan papan pasangan, itu boleh dikatakan melanggar sunnatullah, melanggar fitrah. Fitrah kita itu. Bahkan saking fitrah badan kita itu kebutuhannya materi kebendaan, hampir waktu kita itu tersita berangkat pagi pulang petang itu ngurusin badan kita. Mau makan apa ya? Kalau mau beli baju yang kayak gimana ya? Kalau punya rumah seperti apa ya? Dan di mana ya? Sebesar apa ya? Itu juga kalau dulu kita mau pilih istri-istri yang mana yang kira-kira bisa nemenin sampai sepanjang hayat ya. Jadi waktu kita itu mayoritas tersita oleh itu. Saking tersita nggak seimbang, muncullah kita berhadapan dengan kehidupan yang materialis dan pragmatis. Materialis, siapa yang bisa ngasih materi, siapa yang ngasih uang, dialah segala-galanya. Maka zaman pun berubah. Orang berharta lebih istimewa daripada orang berilmu. Orang berharta dieluh-elukan, orang yang beradab, akhlaknya mulia itu dipandang sebelah mata. Nah itu zamannya begitu. Termasuk tahun politik begini.
Orang awam yang butuh beras, butuh sembako itu nggak mau pusing. Pokoknya siapa yang ngasih saya sembako itu yang saya coblos, selesai. Oh yang ini begini, bodoh amat gitu. Dia nggak ngasih apa-apa kok. Gitu. Pokoknya siapa yang ngasih itu yang dicoblos. Gimana negara kita mau baik gitu kalau begitu terus setiap kali kita berhadapan dengan tahun politik. Nah ini jasmani ya Pak ya. Jasmani kita punya sifat membumi, namanya tanazul. Sifat membumi itu ya pokoknya bawaannya seperti tanah aja, materi aja yang kita butuhkan. Terus kita ditarik dengan urusan dunia. Semakin kita terkesima dengan yang tadi materi kebendaan itu, lalu puncaknya itu sampai kita itu disebut hubbud dunya. Cinta kepada dunia itu terlalu berlebihan. Dunia saja yang terus dipikir. Nah kemudian yang kedua adalah akhirat. Rohani. Jadi jasmani itu kebutuhannya itu tadi, sandang pangan papan pasangan. Rohani kita itu berbeda lagi. Apa kebutuhannya? Ruh kita itu sifatnya latif, lembut, ya, syauq, rindu. Karena dia sifatnya rindu, maka dia bersifat magnetik. Dia selalu ingin dekat kepada Allah. Kalau enggak dekat kepada Allah, gelisah ini Pak. Gelisah. Berdasarkan ilmu ini dapat dipastikan orang yang bergelimang harta, punya materi kebendaan yang baik, aset di mana-mana, kalau dia jauh dari Allah, gelisah dia. Contohnya banyak. Karena contohnya sudah banyak, maka hemat saya kita jangan nyontek yang salah. Kalau sudah salah udah nggak usah dicontek. Wah, si Polan tuh hebat, itu hidupnya sukses dan sebagainya. Ternyata setelah ditelusuri ukuran suksesnya itu ternyata banyak duitnya gitu. Itu sudah tahu contohnya salah, dicontek gitu. Dunia terus dikejar, menjerit batinnya. Yang membuat orang sudah, kenapa masjid itu isinya banyak kaum tua ya itu. Kenapa? Karena perkembangan fisik itu dari lahir sampai dewasa, sampai remaja ya. Nah, ada teori yang menyebutkan kalau mau melihat wanita paling cantik itu perkembangan badan yang paling sempurna itu sampai di usia 22. Tapi kalau kepingin melihat fisik laki-laki paling ganteng itu sempurnanya sampai kepada umur 27 tahun. Selebihnya proses penuaan. Jadi saya nyebutnya proses penjelekan. Jadi jelek Pak. Jadi kalau bapak-bapak di atas kepala 27 tahun itu namanya proses penjelekan. Yang tadinya gagah kuat jadi kurang kuat gitu. Kalau yang perempuan begitu, di atas 22 itu mulai dulu langsing sekarang langsung gitu kan. Dulu slim sekarang ya Allah gemuk dan seterusnya. Makanya saya punya istri satu aja susah ngurusin. Gemuk-gemuk gitu. Jadi itu fisik kita Pak. Fisik kita semakin bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah gemuk, itu membutuhkan asupan makanan. Karena membutuhkan asupan makanan, badan yang makin kuat itu akan melahirkan kesombongan kalau kita tidak sikapi dengan baik. Maka kalau ada orang yang ugal-ugalan ngerasa sok hebat itu biasanya kalau badannya sehat gitu ya. Tapi kalau kemudian masa penuaan mulai kebalikan,
fisiknya sudah mulai melemah, rohaninya itu mulai melejit. Yang dulu cuek dengan agama jadi peduli, yang dulu jauh dari Tuhan kepingin dekat dengan Tuhan, yang dulu gak sholat jadi mau sholat, yang dulu gak pernah puasa jadi mau puasa, yang dulu alergi sama masjid jadi sering ke masjid. Kenapa? Kebutuhan rohani kita adalah magnetik. Semakin dekat kepada Allah, hidup kita semakin indah. Semakin banyak kita ibadah, hati kita semakin bahagia. Ya. Makanya kalau melihat bapak-bapak, ibu-ibu rajin ke masjid dan sebagainya, itu subhanallah Pak, Bu. Dari wajahnya saja dilihat sudah enak. Ya. Hidupnya kelihatannya lebih stabil. Kenapa? Karena dia bisa menyikapinya dengan lebih baik. Saya aja yang kulitnya agak sawo matang aja dilihat, ya kira-kira gitu ya. Bisa aja lebih enak. Apalagi bapak ibu kan, yang kulitnya itu kuning langsat ya. Itu tambah kelihatan itu auranya, enak dilihat. Bahkan kalau dulu almarhum dosen saya, salah satunya Profesor Dadang Hawari itu, beliau mengatakan orang yang religius itu tingkat stresnya rendah. Ya kan? Orang yang religius itu ketika sakit lebih cepat sembuh karena menyikapi sakitnya itu lebih baik. Orang yang religius ketika dihimpit kesulitan ekonomi, dia lebih mudah bersabar. Dan itu kita bisa lihat masa-masa Covid kemarin. Ya. Semakin dia kesulitan, semakin dia coba istiqomah, bertahan. Dan orang yang religius, proses meninggalnya itu lebih baik daripada orang yang tidak religius. Ya. Jadi itu kebutuhan rohani kita. Rohani kita sifatnya melangit, samawat. Jadi kalau fisik kita itu bawa ngajaknya ke bumi. Sedangkan rohani kita ngajaknya ke langit, dekat kepada Allah. Nah, inilah manusia ini istimewanya. Tarik menarik antara langit dan bumi. Maka proses penyempurnaan diri itu sebetulnya adalah proses samawat. Proses samawat. Kebutuhan fisik harus tetap dipenuhi, tapi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kedekatan kita kepada Allah, ini harus tetap kita lakukan. Ya. Harus tetap kita lakukan. Nah, inilah yang dikatakan la tarkabunna tabaqan tabaq. Sungguh kamu itu akan menjalani hidup ini setingkat demi setingkat. Ya. Kalau sudah, karena saya belum tua Pak ya, saya perlu tanya juga karena saya dapatnya itu di psikologi lansia. Orang kalau sudah makin tua, materi kebendaan untuk cari uang ngurusin dunia itu semakin tidak menarik. Betul apa enggak Pak? Contoh sederhana aja lah. Misalkan kayak mau dibeliin baju merek apa yang harganya berapa, warnanya apa gitu. Itu sudah enggak begitu kali penting gitu. Mau kain sarungnya BHS, Wadimor atau mereknya Mangga gitu. Itu sudah bodoh amat gitu kan. Betul apa enggak ini Pak? Karena kan saya belum tua Pak. Saya harus tanya. Bu, betul Bu? Iya. Atau setengah betul. Jadi sudah tidak menarik.
Tapi kalau coba anak ABG itu, anak-anak milenial itu ditanya, lo mau dibeliin baju apaan gitu, mau makan apa, itu masih semangat. Makanya kalau orang yang bijak itu kalau mau perhatian sama orang tua, bagusan kasih mentahnya aja, kasih aja duit yang banyak-banyak. Itu lebih fleksibel penggunaannya. Cuman kita kan datang yang muda ini kadang-kadang punya kepentingan ya, ada sedikit ego. Ini saya belikan baju yang bagus buat nenek gitu kan. Padahal neneknya sudah nggak kemana-mana gitu. Dibelikan baju bagus, manfaatnya juga sedikit. Lebih manfaat mana? Baju yang bagus, baju kondangan, baju jalan-jalan sama mukena kalau sudah tua-tua. Lebih penting mukena. Makanya saya kadang-kadang agak-agak sensitif, agak baper gitu. Kalau saya sudah mulai dikasih hadiah, hadiahnya nggak jauh-jauh itu. Kalau nggak sajadah, tasbih, gitu ya. Wah, berarti saya sudah tua ya gitu. Kan kalau dikasih hadiah sajadah, tasbih. Ya namanya juga pulang dari umroh ya. Jadi yang dibawa mesti itu. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, saya lanjutkan. Pada Quran surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 memberikan gambaran tentang hidup kita itu akan berderajat, naik setingkat demi tingkat. Dan di Al-Anfal 2, 3 dan 4 ini sekaligus memberikan tanda siapa itu sebetulnya orang-orang yang sibuk menyempurnakan diri. Ayat itu berbunyi, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Di akhirnya lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ditandai dengan beberapa tanda. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Baik ketika orang menyebut nama Allah atau bawa-bawa Allah. Kita aja kalau ngerasa orang bohong aja, kalau sudah disebut Allah, demi Allah beneran. Rasanya gimana itu Pak? Kayaknya terpaksa percaya Pak ya. Wallahi gitu. Allah dibawa-bawa. Kalau sudah Allah disebut, maupun Allah ketika disebut dalam zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka hati kita akan bergetar. Jadi kalau siklus hati kita itu berbolak-balik, kadang baik kadang buruk, ini kemudian dilatih, ditempah dengan kalimat Allah, dengan la ilaha illallah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir hati kita menjadi tenang? Hati kita bergetar, terus diolah. Disambil Pak ya, sambil sarapan Pak ya. Sambil santai Pak. Jadi apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Inilah yang membuat kita itu harus selalu ingat kepada Allah. Zikrullah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka dapat dipastikan itu akan menjadi kontrol perbuatan kita. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, itu sudah ada remnya Pak. Oh iya, ini pasti Allah tahu.
Oh ini tidak boleh. Oh ini buruk. Kena rem dia. Stop. Maka hidup kita hari demi hari akan semakin sempurna. Berapa banyak aktivitas kantor di mana kita adalah penentu, yang mungkin uang itu mau kita olah gak ada yang tahu. Kalaupun kita punya bawahan, punya orang bisa dikondisikan, maka korupsi terjadi, penyalahgunaan terjadi. Tapi ketika kita idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, diri kita sendiri Pak yang jadi rem. Oh ya, ini gak boleh. Allah Maha melihat. Setiap yang buruk pasti berbalas keburukan. Setiap yang baik pasti berbalas kebaikan. Punya prinsip dia. Itu yang pertama. Ingat kepada Allah. Allah menjadi sandaran hidup kita. Allah menjadi pengingat kita. Maka insya Allah itu akan menjadi kontrol hidup kita. Disitulah kita akan terus naik level. Bahkan secara fikih, zikir kita itu juga harus dilatih terus Pak. Kalau kita masih merasa jadi pemula tukang zikir, upayakan dijaharkan, bersuara, minimal kita yang dengar. Ya, kalau kita masih pemula, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal kita yang dengar. Kalau masih pemula, karena kalau nggak dijaharkan, hati kita itu ngelantur itu. Tapi kalau sudah terbiasa, baru hati kita main terus. Mau di masjid pasti zikir, di pasar pasti zikir, jalan-jalan pasti zikir, kemana saja pasti zikir. Hati kita itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tenang terus hatinya. Dan kalau pendekatannya usia, kenapa orang-orang tua itu lebih tenang? Karena kualitas batiniahnya itu lebih bagus daripada kalau masih muda. Makanya ada istilah darah muda kan. Darah muda itu beda. Kesenggol sedikit itu darahnya langsung. Siklusnya itu cepat dan akhirnya mendidih ya. Senggol bacok, itu kan. Tapi karena saya sudah lama nggak di Medan, artinya hidup berbaur keseharian gitu. Kalau ngelihat gaya-gaya Medan itu, ini juga ya, kadang-kadang menggelisahkan juga. Mata kau mana? Jadi mudah menyala gitu kan. Ya mungkin di tempat-tempat lain begitu Pak, apalagi di jalanan Pak ya. Tapi kalau melihat di Jakarta, Pulau Jawa itu kesenggol-senggol itu sudah terbiasa gitu kan. Kalau sudah kesenggol, yang penting kita menuntut menegakkan yang benar gitu. Artinya ya sudah kesenggol gitu, ya minggir lah gitu. Pastikan mana yang benar, mana yang salah, lalu bertanggung jawab gitu. Jadi kualitas batin orang tua itu lebih baik gitu. Ngalah-ngalah gitu ya. Jadi nggak mau dia itu berhadapan dengan orang, melawan orang, karena dia sudah mulai punya prinsip yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nggak ada untung-untungnya. Oke. Lalu yang kedua apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya makin bertambah. Jadi ayat-ayatnya itu maksudnya itu ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'an itu ya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an dibaca, iman kita bertambah. Apalagi difahami, ditafsirkan, diamalkan. Ada ayat kauniyah. Kalau Al-Qur'an apa yang Allah firmankan, kalau kauniyah adalah
apa yang menjadi alam terbentang. Jadi Allah itu menjadikan langit dan bumi dan seluruh isinya itu sebagai ayat-ayat kauniyah. Ditunjukkan. Contoh petani. Oh iya, ini sawah kalau tanah dibeginikan, oh jadi begini gitu. Oh, kalau tanah kondisinya seperti ini cocoknya ditanam jeruk. Oh kalau tanah kondisinya kayak begini ditanam palawija bagus gitu. Itu namanya ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah. Imannya makin bertambah. Makin yakinlah bahwa Allah itu yang menggerakkan dan memiliki segala sesuatunya. Maka saya sering katakan, terutama di kalangan petani, karena saya juga adalah keluarga petani. Saya katakan, satu di antara orang atau profesi yang paling dekat kepada Allah itu adalah petani. Loh kok begitu? Ya, coba saja. Kita bawa biji sawi ya, kita tebar nempel dengan tanah, kita siram gitu. Besok sudah ada proses, pecah itu. Besoknya lagi keluar tunas. Besoknya lagi keluar daun. Terus dalam pengalaman saya, kalau dia prosesnya bagus 23 hari sawi itu siap panen. Pertanyaannya, dari biji yang kecil kemudian menjadi daun dan membesar dan siap panen, siapa yang menggerakkan itu? Allah. Makanya petani itu dekat kepada Allah. Tahun 92 saya sudah mulai diajak keluarga dari Medan, persisnya di Kabupaten Langkat, hijrah ke Riau, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Babat hutan, tanamin sawit Pak. Ingat saya Pak, tahun 92 itu yang dibawa itu cuma 1 bungkus bibit sawit. Harganya 150.000, isinya 250 biji, cukup untuk 2 hektar. Sampai di sana, hutan dibabat, bibit sawit mulai diproses, disemai, tunas, sampai kemudian siap tanam. Begitu nanamnya pun asik, gak formil banget, karena di tengah hutan. Udah cari posisi aja biar nempel sama tanah. Udah susah-susah 3 tahun setengah, terus tumbuh berkembang, panen. Siapa yang menggerakkan itu semua? Siapa yang ngasih rezeki para petani sawit? Allah. Ini yang disebut dengan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibacakan Al-Qur'anul Karim, dibacakan ayat-ayat tentang alam semesta ini, tunjukkan ciptaan Allah, imannya makin bertambah. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Nah, bertawakal kepada Allah ini harus didahului dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiar berarti mengeluarkan semua potensi kita yang ada, lengkapi dengan doa, lalu bertawakal. Tawakal itu berasal dari kata wakalah. Wakalah itu artinya wakil. Artinya kita sudah telah memasrahkan, mewakilkan urusan kita kepada Allah untuk memberikan keputusan apa yang kita ikhtiarkan dan apa yang kita doakan. Ya Allah, saya berusaha terus ini, walaupun cari rezeki susah, saya terus nih dagang, saya terus kerja ini ya Allah. Mudah-mudahan rezeki saya banyak ya Allah gitu. Serahkan kepada Allah untuk diputuskan. Benar apa enggak kita bisa menjadi kaya, duitnya banyak? Kalau duitnya banyak berarti permohonan kita dikabulkan. Tapi kalau belum dikabulkan, kita enggak boleh ngambek. Kan ada yang gampang ngambek ya, ngambeknya gede. Minta kepada Allah sekali-sekali aja enggak dikasih, berhenti dia dari masjid. Kenapa enggak ke masjid? Ternyata doa-doa imam sama ustadz itu kurang mujarab gitu. Berhenti dia dari masjid. Ini sering saya dapati di lapas Pak.
Waktu pas diancam hukuman 5 tahun itu doanya keren banget, ya Allah, sampai nangis-nangis gitu, ya Allah. Kalau bisa 2 tahun ya Allah, bila perlu bebas ya Allah gitu. Karena nggak dikabulkan, Pak, ngambek dia. Kenapa nggak sholat lagi gitu? Saya minta terus sama Allah, nggak dikasih-kasih gitu. Jadi orang yang bertawakal itu, Pak, siap, Pak. Siap sukses, siap gagal. Jadi kalau gagal, orang bilang itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kita sudah setting kegagalan, nggak mungkin Allah biarkan dengan usaha yang baik lalu kita diterlantarkan. Maka istilahnya apa, Pak, sekarang tuh? Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Kalau kita kerja keras ya insya Allah rezekinya ada saja. Nah, kita serahkan kepada Allah biar hidup kita terus meningkat. Nah, sekarang kita bercermin dengan hidup kita, Pak. Bapak Ibu dulu siapa, lahir di tengah keluarga apa, sekarang punya anak bahkan punya cucu, gimana kira-kira, Pak? Ilmunya lebih baik dari kita atau tidak? Ekonomi mereka lebih baik dari kita atau tidak? Gitu kan. Terus hidup mereka itu lebih layak atau tidak daripada kita? Itu penting. Karena tugas kita adalah memastikan estafet kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Jamaah yang dirahmatin Allah, saya lanjutkan. Siapakah orang yang bertawakal itu? Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 ini memberikan penjelasan. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertawakal di sini digambarkan 2. Berarti 3 tambah 2 ya, 5 ya. Orang yang mendirikan sholat dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Emang gak ada yang lain? Kenapa harus sholat dan kemudian menginfakkan harta? Orang yang sholat itu adalah orang yang ingin dipastikan hubungan dia kepada Allah dekat. Jadi hablum minallah, oke. Kenapa menginfakkan harta kita? Memastikan hubungan sosial kita baik-baik saja. Kan orang kalau sering dikasih sedekah, kasih duit, kasih makanan, kita kasih perhatian, kan sosialnya bagus, Pak. Saya kalau sudah cerita ini ya Allah gitu ya, banyak, Pak, yang saya kira menyentuh hati Bapak Ibu dan kita semua ya. Kalau soal begini, siapa yang pernah memberi kita, itu hubungan sosial kita bagus gitu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman yang sesungguhnya, sebenar-benar keimanan. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka adalah derajat-derajat. Nah, ini dia. Bagi mereka itu adalah derajat-derajat yang lebih baik di sisi Allah. Ini yang disebut proses penyempurnaan diri. Karena kita kalau disebut nama Allah hati kita bergetar. Kalau kita dibacakan ayat Allah iman kita bertambah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta kita, bagi mereka adalah derajat-derajat yang lebih baik di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan mereka akan mendapat rizki yang mulia, rizki yang lebih baik, rizki yang halalan thayyibah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan oleh Allah kekuatan iman ya, kekuatan amal, kekuatan diri, supaya kita bisa menaklukkan hidup, mengendalikan hidup, bukan hidup yang mengendalikan kita. Dan insya Allah semakin kita banyak ilmu tentang kehidupan, kita akan semakin lebih bijak menyikapi hidup itu sebaik-baik penyikapan. Mudah-mudahan bermanfaat, menyempurnakan jelang waktu syuruk kita. Bila Bapak Ibu ada ingin yang dipertanyakan kepada Bapak Ibu, kami persilakan.